Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila asyrafin nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi minal anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa khususan Abu Muhammad Syai'ulamul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa dan khususnya kepada santriwan santriwati Ma'had Al-Jami'ah IAIN Jember yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan pembahasan tentang khitbah, atau peminangan, meminang seorang perempuan. Sudah dijelaskan tentang meminang seorang perempuan yang lagi masa iddah. Kalau bukan mantan suaminya itulah yajuz, nggak boleh. Tasrih itu yang meminang terang-terangan. Tasrih pada perempuan atau khitbah pada yang ditalak bain itu malah nggak boleh, la yajuz. Hanya talak 1, talak 2 ya. Kalau talak bain itu, kalau tasrih itu la yajuz. Tapi kalau ta'rid boleh, kalau sindiran itu boleh. Kita lanjutkan lagi. Wa tahrumu al-khitbatu 'ala al-khitbati ba'da tasrihi bil ijabati ma lam ya'khud min ar-rajuli alladhi khataba awwalan idnan bidzalik. Haram hukumnya meminang atas pinangan laki-laki lain setelah terdapat jawaban diterima yang jelas dari pihak perempuan. Jadi kalau ada seseorang perempuan yang sudah menerima pinangan dari laki-laki lain, maka haram hukumnya laki-laki lain untuk meminang perempuan tersebut. Haram hukumnya meminang perempuan atas pinangan laki-laki lain setelah apa? Dijawab. Ini masih banyak terjadi. Perempuan itu sudah dipinang oleh laki-laki yang pertama. Kemudian ada laki-laki kedua datang untuk meminangnya. Laki-laki kedua itu lebih ganteng, lebih kaya, lebih berilmu dan lebih dari yang pertama. Akhirnya apa? Si perempuan menerima lagi pinangan orang laki yang kedua. Ini haram. Yang laki-laki juga. Makanya laki-laki yang ingin masuk kepada perempuan yang ingin dipinang itu harus tanya dulu. Apakah sudah punya atau belum, jomblo apa ada sendiri jenenge. Kalau jomblo kan nggak punya ya. Kalau udah punya, nah itu apa bahasanya? Apa bahasanya, itulah kerennya itu. Jadi harus minta, kalau memang ingin meminang perempuan yang ini, laki-laki yang kedua harus minta izin dari laki-laki yang meminang yang pertama. Harus minta izin. Sebelum mendapat izin dari pihak yang pertama, jadi nggak boleh. Harus ada izin dari pihak yang pertama atau pihak perempuan menolak lamaran laki-laki yang pertama. Jadi membatalkan. Jadi lamaran yang pertama itu dibatalkan dulu sama pihak perempuannya, baru yang laki-laki pertama itu mau sepakat, ya wis, engkau memilih yang di sana. Biarkan yang di sini sakit hati. Nah seperti ini baru yang kedua maju. Harus minta izin. Sekarang juga musimnya apa ya? Musimnya juga bukan musim sih, kok kayak musim hujan aja. Ada itu dijodohkan. Nah, biasanya udah ini dijodohkan, si A sama si B dijodohkan sama orang tuanya, udah sama-sama sepakat. Kemudian ada dijodohkan itu sudah sama-sama apa ya, pihak dari laki-laki perempuan sudah sama-sama oke dan saling menerima. Terus tiba-tiba ada laki-laki lain yang ingin masuk, ingin melamarnya. Bagaimana dari pihak perempuan? Ya harus tanya kepada laki-laki yang dijodohkan yang pertama. Ini ada orang laki-laki lain yang ingin meminangnya. Gimana ini kamu? Kalau yang pertama itu menerima, ya saya
sudah memutuskan, boleh silahkan. Kalau memang dia lebih suka sama yang dia, lebih mencintai yang di sana, nah, kalau seperti ini boleh. Gimana rasanya? Ambiar. Ada ceritanya kemarin, saya punya teman ya, sampai sekarang masih jomblo itu. Teman saya itu masih jomblo loh, masih di sini. Itu sudah bikin surat undangan, ayo bayangkan, sudah bikin surat undangan, sudah suka sama suka, sudah merangkai ya undangan ini nanti pernikahannya. Tiba-tiba ada laki-laki lain melamar si perempuan tadi, berdarah biru lagi, ghost lagi. Akhirnya orang tuanya itu langsung menerima yang ini, padahal ini sudah suka sama yang pertama ini. Nah, kalau anak gadis itu kan berhak, di sini nanti ada jelaskan, berhak memaksa seorang ayah atau kakek boleh memaksa anak gadisnya untuk menikah dengan laki-laki yang baik nasabnya, akhlaknya bagus, boleh memaksa. Akhirnya apa? Harusnya di pernikahan itu surat undangan itu tertera nama dia sama si ini, yang laki-laki dihapus diganti nama si pelamar kedua. Nah, bayangkan. Monggo kalau daftar, masih ada itu sekarang orangnya. Udah dosen lagi. Dosen. Ya Allah, kasihan saya. Saya tanya, masih sakit hati kamu, Le? Ya, begitulah Mi katanya. Nah, namanya orang sudah suka sama suka, udah lama berhubungannya, ada udah mau naik ke jenjang pernikahan, tiba-tiba menikahnya dengan orang lain. Udah sama dengan yang kemarin viral itu ya. Deketnya sama si ini, nikahnya sama si ini. Bagaimana itu? Palang itu. Begitu juga haram hukumnya meminang perempuan yang masih bersuami. Ini penggoda, ini pelakor nih. Pelakor laki-laki, tapi apa? Laki-laki bukan pelakor ya. Laki-laki yang merusak hubungan istri orang lain. Kalau perempuan aja dia dibilang pelakor, kalau laki-laki yang merusak gimana? Kayak gitu, haram ya. Udah tahu perempuan itu punya suami kok dilamar. Beda dengan kutunggu jandamu, itu beda loh ya. Ketemu mantannya, ini masalahnya harus kita hindari tentang masalah apa itu ya. Kalau bisa menghindari tentang reuni. Kadang reuni istrinya nggak dibawa, suaminya nggak dibawa karena suamiku jelek, ndek, ireng. Gak ketika peton-peton, gak bisa dibawa ke reunian. Nah, akhirnya apa? Ketemu teman lama, dan nikah belum? Sudah, ya sudah kalau begitu. Suamiku begini, ku tunggu jandamu. Itu yang bikin itu ya. Jadi amal mangkuhatu fakhutbatu haramun. Jadi kalau orang perempuan yang sudah menikah haram untuk dipinang, nggak boleh, haram. Fala yajuzu ayakul rajulin imratin mutazawwijatin uridu an atazawwajaki. Ada laki-laki yang mengatakan saya ingin menikahimu. Ini haram. Haram. Karena si perempuan masih punya suami. Haram hukumnya. Fa yajuzu lil abi wal jad illam yakun al abu ayujbira al bikra ala ziwaj mimman huwa kuf'un laha. Boleh bagi ayah atau kakek ilam yakun al-ab apa? Memaksa anak gadis untuk menikah yang sekufu. Punya anak gadis, memaksa anak gadis untuk menikahi laki-laki yang sekufu, yang sepadan. Tadi dijelaskan sepadan itu adalah dalam agama, nasab dan pekerjaan. Wajidu mahraha halan. Walaupun si anak gadisnya itu nggak mau, ya. Tapi hukumnya makruh. Boleh tapi makruh. Ini ada beberapa pendapat. Menurut mazhab Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, boleh orang tua memaksa menikahkan anak gadisnya, tapi hukumnya makruh. Ini menurut Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan Imam Malik. Dengan syarat, 1,
tidak terjadi permusuhan yang zahir antara anak, ayah dan kakeknya. Jadi anak perempuan itu terus sama kakeknya sama ayahnya, ya tidak terjadi permusuhan. Jadi mokso tapi akhirnya jadi apa, permusuhan, maka ini nggak perlu dipaksa anaknya ya. Kedua, syaratnya tidak ada permusuhan antara kedua mempelai. Sekiranya nanti kalau anak gadisnya itu dinikahkan dengan si laki-laki ini dan akhirnya nanti jadi permusuhan mereka berdua, tidak akur, nah ini nggak boleh dipaksa lagi ya. Wong tadi boleh memaksa tapi hukumnya makruh. Udah makruh bagaimana ya, mendingan jangan dipaksa oleh laki-laki yang sepadan. Yang terakhir, suaminya adalah orang yang memberikan mahar yang diminta secara langsung, halan. Wajidu mahar halan. Jadi syaratnya si kakek atau si ayah ini boleh memaksa anak gadisnya, cucu gadisnya dengan laki-laki yang pilihan kakeknya atau pilihan ayahnya. Syarat terakhir adalah si laki-laki ini, calon suaminya itu memberikan mahar secara kontan sesuai dengan permintaan permintaan dari keluarga perempuannya. Mahar misil itu mahar yang perempuan itu mahar misil itu mahar yang sepadan dalam keluarganya. Dulu ibunya, mbaknya, sepupunya, terus saudara-saudaranya itu biasanya pakai mahar setiap kawin itu pakai emas 20 kilo. Nah, laki-laki ini yang dipaksakan oleh kakek dan ayahnya ini mampu membayar mahar misil ini, mahar yang sepadan di keluarga itu. Jadi mahar misil namanya ya. Mahar misil itu adalah mahar yang sepadan yang dikeluarkan oleh berlaku di keluarga itu. Mbak nikah yang gawe emas 20 kilo dengan uang berapa juta gitu. Itu semuanya begitu, mayoritas seperti itu di keluarga itu. Maka kalau laki-laki ini ingin menikah ini dan mampu membayar mahar misil, mampu mengikuti adat yang ada di keluarga itu boleh memaksa seperti itu. Tapi tetap ya, kata Imam Syafi'i itu adalah boleh tapi makruh. Tapi ini itu menurut Imam Syafi'i, Malik dan Ahmad. Sedangkan menurut Abu Hanifah tidak boleh memaksa. Kalau Hanafiyah ya, Abu Hanifah mengatakan tidak boleh memaksa anak perempuan untuk menikah dengan orang yang tidak dicintainya. Waduh, ikut yang mana ini? Kalau Abu Hanifah mengatakan tidak boleh dipaksa dengan orang yang tidak dicintainya. Makanya tinggal pilih nih menurut madhab yang mana ini maunya. Aduh, aku melok Abu Hanifah aja, aku kok jodohkan dengan orang ini. Pak, kata Abu Hanifah, Pak. Iya, kata Abu Hanifah itu tidak boleh loh memaksa anak perempuan menikah dengan orang yang tidak dicintainya. Ya tergantung ya. Saya dulu dijodohkan gak dicintai kok yo langgeng sampai saiki. Gak ada orang tua itu menjerumuskan anaknya. Jadi kalau kita birrul walidain ya insyaallah selamat. Asalkan pilih orang tua kita itu tepat, sekufu, baik itu secara nasab, pekerjaan atau dalam agama. Paling utama adalah agamanya, yang penting sama-sama akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Orang tua itu minta izin kepada anak gadisnya untuk minta izin untuk menikah. Kalau anaknya masih gadis itu hukumnya sunnah, ya, minta izin. Tapi kalau anaknya sudah janda, maka si ayah atau pengganti dari ayah minta izin kepada anak yang sudah janda untuk nikah dengan orang lain, hukumnya wajib tanya kalau sudah janda, karena dia sudah pernah gagal dalam pernikahan, jadi wajib untuk ditanya, untuk diminta izin. Kalau anak gadis itu hukumnya sunnah, seperti itu, sunnah saja ya. Lu sampean tak nikahno ambek arek iki calon bojomu, itu sunnah. Aku njaluk izin, gelem ora nduk, seperti itu. Kalau ke janda maka hukumnya wajib untuk minta izin nikah itu. Fahimtum? Semoga tentang khidbah ini sudah jelas dan sudah selesai. Nanti kita sambung dengan bab-bab yang akan lebih asyik didengarkan
Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semuanya. Mohon maaf atas segala kurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.